pisahkan, kumohon padamu. Berarti cinta yang utama dulu. Siapa cinta utama? Allah. Apa bukti cinta kita terhadap Allah? Ya, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Itu bukti cinta kita kepada Allah. Bukti yang nyatanya berupa apa? Salat kita kerjakan. Puasa, zakat, sedekah. Berangkat haji kalau mampu, ngitung rukun iman, rukun Islam ya. Berbakti kepada kedua orang tua. Berarti cinta utama kita cinta kepada Allah. Kalau udah ngomongin cinta, ibu kalau bersama dengan orang yang kita cintai atau mengingat orang yang kita cintai, itu yang kita buka apanya? Ibu kalau ingat sama seseorang, pasti yang ibu ingat sesuatu yang dari dia. Kalau kita cinta kepada Allah, kita ingat kepada Allah dengan cara berzikir. Dan zikir kita itu kita buktikan dengan melihat-lihat apa yang diberikan oleh seseorang itu terhadap kita. Misalnya ibu punya seorang kekasih, ingat bu waktu masih muda, disuratin, zaman-zaman masih disuratin? Ingat? Nah disuratin, dikasih surat sama kita, udah dibaca lagi. Udah dibaca lagi, dicium-cium, disimpan. Kenapa? Karena yang punya surat itu adalah orang yang kita cintai. Bukti cinta kita selamatkan itu. Kita baca, kita senyum, kita senang, kita bahagia, dengar namanya kita sudah senang. Begitu juga dengan cinta kita kepada Allah. Ada nggak surat cinta antara kita dengan Allah? Apa surat cinta kita dengan Allah? Surat cinta kita dengan Allah adalah Al-Quran. Sudah baca Al-Quran hari ini? Sudah. Kalau kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, berarti itu adalah bagian dari bukti cinta kita kepada Allah. Belajar Al-Quran kalau kita nggak bisa baca, belajar baca. Yang belajar baca saja mendapatkan 2 pahala. Pahala belajar dan pahala membaca. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian kata Rasulullah adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu Al-Quran, bukti cinta kita kepada Allah. Dan Allah juga memerintahkan kita untuk cinta kepada kekasihnya. Allah perintah kita untuk cinta kepada kekasihnya, melebihi cinta kita terhadap diri kita sendiri, melebihi cinta kita terhadap kedua orang tua kita, melebihi cinta kita terhadap pasangan kita, melebihi cinta kita terhadap anak-anak kita, terhadap saudara-saudara kita, melebihi cinta kita. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah manusia mulia yang sangat disayangi, yang sangat dicintai, yang sangat dikasihi oleh yang maha pengasih, yang maha penyayang, yaitu Allah Azza wa Jalla. Apa bukti cinta kita kepada Rasulullah? Kita jalankan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah. Apalagi bukti cinta kita kepada Rasulullah, kita bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa kita mesti bersalawat? Allah lah yang memerintahkan. Dan solawat itu akan menjadi syafaat di yaumil akhir nanti. Dan juga Al-Quran yang kita baca tadi juga akan menjadi syafaat buat diri kita. Selagi kita masih hidup jadi syafaat buat diri kita. Kita sudah masuk kubur, di dalam alam barzah juga jadi syafaat buat kita. Ketika ada hari
Pembalasan nanti akan menjadi syafaat juga buat diri kita. Al-Quran dan sholawatnya kita kepada Rasulullah. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Yang ketiga, Allah memerintahkan kepada kita untuk cinta kepada kedua orang tua kita. Ibu punya orang tua? Siapa orang tua itu? Orang yang melahirkan kita, orang yang menjaga kita, yang merawat kita, yang membesarkan kita, yang mendidik kita, yang menginginkan kebahagiaan untuk kita, yang selalu mendoakan untuk kita. Apapun demi kita, itulah orang tua kita. Allah perintah untuk berbuat baik. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kata Allah, janganlah kalian mempersekutukanku dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi apa Bu surat Luqman? Wa wassaynal insana biwalidayhi ahsan. Lupa saya. Bersegera kalian untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Ridallahu fi ridal walidaini wa saqatullahu suqtil walidaini. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua. Dan murkanya Allah juga tergantung kepada murkanya orang tua. Orang tua tempat kita berbakti. Orang tua tempat kita menyalurkan segala kebaikan. Gak ada kebaikan kepada siapapun melebihi kebaikan kita terhadap kedua orang tua kita. Kepada siapapun kita baik, orang melihat kita baik, berarti terhadap orang tuanya lebih baik. Kalau dia bisa santun terhadap orang tua, misalnya ada orang-orang tua yang ada di sini, kita bisa santun, pasti di rumahnya dia lebih santun kepada orang tuanya. Kalau dia hormat terhadap orang tua yang di luar, pasti dia lebih hormat kepada orang tuanya yang di rumah. Kalau dia bisa sayang terhadap orang-orang yang sekitarnya, pasti orang yang di rumah lebih dia sayangi. Tapi kalau sebaliknya, berarti itu termasuk apa Bu? Termasuk munafik. Keluar bisa. Kalau ketemu sama orang lain di luar, hormat, baik, benar, menyenangkan. Tapi kalau sudah ketemu dengan orang tuanya di rumah, sifat aslinya keluar. Keburukannya keluar. Giliran saya ketemu sama ibu-ibu, saya bisa jaim. Saya bisa memperlihatkan sikap terbaik saya. Saya hadir di sini dengan dandan yang rapi, dengan pakaian terbaik, supaya ibu terkesan dengan saya. Tapi apakah ibu tahu apa yang saya lakukan di rumah, misalnya dengan orang tua saya? Begitu juga dengan ibu-ibu. Kalau di luar bisa melakukan kebaikan, memperlihatkan siapa diri kita, padahal aslinya kita itu dipertontonkan oleh Allah nanti di akhirat ketika kita berlaku terhadap kedua orang tua kita, berlaku terhadap pasangan kita. Itu aslinya kita. Kalau yang kayak gini bisa bohong. Dan bohong itu juga nggak bisa ditutupi selamanya, akan ketahuan. Dan ketika ketahuan, manusia yang melihat juga akan ilfil, akan hilang feeling, tidak ada respect lagi, udah nggak ada harganya, apalagi di hadapan Allah. Sudah berbuat baik terhadap kedua orang tua? Insya Allah, alhamdulillah ya Bu ya. Tidak ada tempat kita berbuat baik selain kedua orang tua kita. Orang tua kita masih hidup, alhamdulillah kita manfaatkan waktu beliau yang masih tersisa. Dan ketika orang tua kita sudah tidak ada,
Semakin rajin kita menuntut ilmu, semakin rajin kita memperbaiki diri, maka kebaikan itu akan diberikan kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita yang sudah meninggal. Jadi kalau ada orang tua yang sudah meninggal, kita getol belajar. Orang tua kita sudah meninggal, kita memperbaiki diri, maka itu sebenarnya untuk kebaikan kedua orang tua kita yang sudah tiada. Kita perbanyak baca Al-Quran, kita hafal Al-Quran. Pokoknya mau amal jariah seperti apapun yang kita lakukan, itu akan langsung diberikan kepada kedua orang tua kita. Orang tua. Dan orang tua selain yang melahirkan kita siapa, Bu? Ada orang tua selain yang melahirkan kita? Para guru kita. Guru itu adalah orang tua, karena sifatnya orang tua dengan guru itu sama. Dia menginginkan kebaikan untuk diri kita. Kalau dia menginginkan kebaikan untuk diri kita, berarti dia adalah orang tua kita. Yang mengajarkan kebaikan bagi diri kita, yang merubah kita, yang dari tidak tahu menjadi tahu, yang gak paham menjadi paham, itu namanya guru. Dan hormatilah guru. Kalau kita lupa dengan pohon rindang yang pernah melindungi kita, kita lupa dengan orang-orang yang pernah berjasa dengan diri kita, tiba-tiba kita merasa lebih baik daripada orang yang pernah menjaga kita sebelumnya, yang pernah menginginkan kebaikan untuk diri kita, maka apapun ilmu yang diajarkan kepada kita akan hilang keberkahannya. Jadi berguru, mau guru siapapun, nggak guru ngaji, nggak guru apa, pokoknya ada perubahan yang membuat diri kita benar, ada kebaikan yang dia sampaikan kepada kita, itu guru kita. Imam Hanafi punya guru katanya 6.000-an guru. Kok banyak banget ya? Ternyata setiap orang memberikan kebaikan kepada dia, setiap orang ada yang menasehati, yang menunjukkan kebenaran, itu adalah guru. Sampai-sampai beliau mau tidur, beliau meletakkan kakinya, dia kira-kira dulu apakah kaki saya menghadap ke rumah guru saya. Kalau enggak, dia alihkan kakinya. Dia enggak mau tidak ada hormat terhadap gurunya. Makanya sampai sekarang ilmu beliau enggak putus-putus. Imam Hanafi, imam mazhab yang pertama. Dilanjutkan imam mazhab yang kedua, murid beliau siapa? Imam Maliki. Dilanjutkan ke murid berikutnya, Imam Hambali, Imam Syafi'i. Baru Imam Hambali. Imam Hambali berguru kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Maliki, Imam Maliki berguru kepada Imam Hanafi. Berarti satu perguruan. Berarti yang paling duluan siapa? Yang paling duluan pintar, yang paling duluan tahu. Itu hebatnya. Siapapun yang mengajari kebaikan kepada kita, yang mengajak kebenaran, itu adalah guru. Hormati. Kita kepingin juga dihargain, kita kepingin juga dihormati, maka hormati juga yang sebelum kita. Supaya berkah ilmu yang kita miliki. Itu yang keberapa, Bu? Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta kedua orang tua kita, cinta pasangan. Belum cinta pasangan, cinta jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah kita apa, Bu? Berperang. Yang udah pernah ke Mekah berperang. Kalau berperang kita nggak bakalan sanggup ya. Berarti jihad fisabilillah kita adalah jihad melawan kebodohan. Kita belajar di sini, hadir di sini untuk mengetahui ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu Allah. Apa gunanya? Supaya semakin benar ibadah kita. Kalau orang yang tahu dengan yang nggak tahu beda. Orang yang paham ilmu dengan yang nggak paham ilmu itu ketahuan dari ibadahnya. Dari perilakunya, dari perbuatannya. Yang berilmu dengan yang tidak berilmu berbeda. Dan ibu-ibu setiap pekan belajar terus. Makanya kata orang di rumah, Mama alhamdulillah. Semakin baik, semakin sabar.
semakin tawadu, semakin solihah. Cuman nggak ngomong aja Bapak. Makanya kalau ibu-ibu ngaji disuruh nggak ngaji hari ini. Bisa jadi kan Bapak-bapak kan emang nggak ngaji. Karena beliau merasakan setiap ngaji ada perubahan. Kita belajar, ada yang mengingatkan. Ketika kita diingatkan, kita jalankan, maka itu akan berefek pada diri kita. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang yang berilmu. Ilmu. Man arodat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arodal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita menginginkan dunia, mesti dengan ilmu. Menginginkan akhirat dengan ilmu. Menginginkan dunia dan akhirat dengan ilmu. Jangan putus-putus belajar. Jangan bosan-bosan belajar. Jangan ngaku-ngaku udah tahu. Jangan ngaku-ngaku udah berilmu. Karena ilmu Allah itu amat luas. Luas ilmu Allah itu. Gak ada yang bisa nguasain ilmu Allah. Kenapa? Kata Allah di surat Al-Kahfi ayat 109. Qul law kanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimati rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Apabila kita ingin tulis itu kalimat-kalimat Allah, ilmu Allah yang kita jadikan tinta ranting kayu, yang jadi pulpennya ranting kayu, yang jadi tintanya air laut, sampai habis air laut tidak akan cukup menulis kalimat-kalimat Allah. Ditambahkan sebanyak itu pun juga tidak akan cukup menulis kalimat-kalimat Allah. Jadi kita ini semuanya al-fakir, kekurangan ilmu. Kalau orang yang rajin ngaji menandakan dia serakah dengan ilmu. Boleh gak serakah dengan ilmu? Boleh banget. Itu namanya ghibthah. Ghibthah itu iri berat melihat orang berilmu. Kalau kita ghibthah, kita pingin melihat orang itu, kalau ada kelebihan sama orang, kita kepingin sama dengan dia. Ghibthah namanya, iri berat. Cuman pada dua hal. Orang berilmu yang diamalkan, orang kaya yang dermawan. Semangat untuk ilmu? Semangat. Baru cinta pasangan. Ibu cinta sama pasangan ibu? Yang bapak-bapaknya udah pensiun masih cinta? Yang bapak-bapak udah pensiun masih cinta? Kadang karena bapak udah pensiun, karena bapak udah nggak produktif, ya ditinggal aja. Pergi kemana-mana itu udah nginep segala macam, ditinggal aja. Katanya cinta. Padahal itu kan kewajiban ya Bu ya. Kewajiban melayani sampai kapan? Sampai mati. Karena mudah banget kan surga kita. Sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menutup aurat, patuh sama suami, surga buat diri kita. Tapi itu berat. Berat. Patuh itu kayaknya berat. Dianya, gitu kan? Orangnya gitu. Padahal tinggal nurut aja, kecuali yang bertentangan dengan syariat. Kalau mati, suami ridho, surga. Saya udah pernah tanya di sini Bu. Ibu kalau boleh milih, mau mati duluan apa bapak yang duluan? Ibu mau mati duluan atau bapak yang mati duluan? Hah? Yang udah keduluan? Yang udah keduluan ya. Kalau ibu-ibu yang suaminya masih ada, kalau boleh milih, ibu mau milih mati duluan atau suami yang mati duluan? Gimana Bunda Amira? Yang sehidup semati itu nggak ada. Yang sehidup semati nggak ada. Bahasanya kan kalau orang lagi jatuh cinta, sehidup semati. Buktinya yang udah mati nggak ditemenin kan? Ketika suaminya meninggal ikut masuk kubur nggak Bu?
Enggak. Begitu juga kalau istrinya meninggal, suaminya ikut masuk kubur enggak? Enggak juga. Berarti sehidup semati enggak ada. Kata lagu apa? Lautan akan kuseberangi. Udah sampai di pantai ditinggal. Berarti enggak ada kan? Enggak ada cinta. Berarti cinta yang kita berikan kepada pasangan, bahasanya cinta seorang kekasih itu sebenarnya cinta diri sendiri. Sebenarnya cinta diri sendiri, bukan cinta kepada pasangan, itu bukan. Saya mengaku cinta banget sama suami saya. Apapun akan saya lakukan supaya dia sayang sama saya. Saya akan berjuang gimana caranya supaya dia tetap sayang sama saya. Sebenarnya itu bukan cinta suami, tapi cinta diri sendiri. Kenapa cinta diri sendiri? Supaya dia sayang sama saya. Kita berlaku baik supaya dia baik sama kita. Berarti kan cinta pada diri, bukan cinta sama dia. Ngaku-ngaku cinta suami, sebenarnya cinta sama diri. Gak ada cinta suami. Yang ada cinta kepada suami karena Allah. Allah yang memerintahkan. Berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada suami, cinta kepada orang tua itu wajib. Cinta kepada suami itu wajib karena diperintahkan oleh Allah. Makanya bapak-bapak kan bilangnya gini, ibu-ibu sekalipun udah tua, udah gak cantik lagi, tetap bertahan nama ibu. Kenapa? Kenapa bapak-bapak gak selingkuh aja? Apa cari yang lebih muda, yang lebih cantik? Kenapa? Setia, emang ada yang setia? Mata ini juga jujur, tahu mana yang menyenangkan, tahu mana yang seger. Kenapa masih bertahan? Iya, karena dia takut kepada Allah. Jadi cintanya karena Allah. Kalau yang gak takut sama Allah, itu aneh-aneh kelakuannya. Kan pindah ke lain hati bisa nggak? Enggak kan? Pindah ke lain body bisa, karena hatinya sama ibu. Dia terpaut karena Allah. Kalau udah bukan karena Allah, nggak ada yang bertahan. Karena Allah. Begitu juga cinta ibu terhadap suami karena Allah. Diperbaiki niat dari sekarang, direvisi niat dari sekarang karena Allah. Kalau udah karena Allah, pahala akan berlimpah, hati juga akan menjadi tenang. Sekalipun dia tidak sesuai dengan keinginan kita. Cinta siapa lagi, Bu? Cinta sesama. Sesama. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kata Allah, sesungguhnya kalian yang sesama muslim ini bersaudara. Jadi kalau ada di antara kita yang berselisih, maka jadilah diri kita ini mendamaikan. Jangan jadi kompor. Kalau ada dua saudara kita yang berselisih, kitalah yang jadi perekat. Kitalah yang akan menjadi orang yang menyatukan mereka. Berdamai mereka karena kita, karena perintah Allah. Boleh gak berbohong? Boleh. Boleh berbohong ketika menyatukan dua orang yang berselisih. Lagi berselisih, Mama Amira tinggal gini aja. Ke sini dia bilang kebaikan yang sana. Ke sana bilang kebaikan yang sini. Akhirnya mereka, oh iya ya, saya yang salah paham selama ini. Oh ternyata saya cuman prasangka. Oh ternyata. Akhirnya mereka bersatu. Itulah pahala yang terbesar. Menyatukan orang yang berselisih.
Karena Allah yang memberikan. Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Kalau udah ngomongin hubungan di antara manusia, hubungan di antara sesama kita, berarti yang menghalangi apa, Bu? Yang menghalangi apa? Sebenarnya saya menyampaikan kepada ibu-ibu, emang Ustazah ini ngomong apa ya? Ini kita menjelang Ramadan. Kita lagi akan menemui bulan terbaik. Besok malam itu adalah malam nisfu Sya'ban. Malam pertengahan di bulan Sya'ban. Yang diangkatnya pahala kita. Ketika kita berdoa, Allah akan kabulkan doa-doa kita. Ketika kita beristighfar memohon ampun kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Ibu yakin? Kecuali orang yang masih memiliki penyakit hati. Jadi modalnya bersihkan hati kita, tazkiyah diri kita. Udah ngomong cinta Allah, cinta Rasulullah, kedua orang tua, pasangan, keluarga, saudara kita semuanya. Ternyata kalau udah disangkutkan dengan banyak manusia, maka kita akan tahu siapa diri kita. Hati ini yang mesti dibersihkan. Tidak akan diterima ibadah kita selagi masih ada penyakit hati. Buktinya nisfu Sya'ban, kita berpuasa ya, kita baca Al-Quran yang banyak, kita berdoa ya, kita berzikir ya, kita sholawatan. Itu bisa dilakukan semuanya, mau di bulan apapun. Tapi tidak akan terangkat pahala yang banyak itu ke langit ketika masih ada di sini. Makanya doa, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa-dosa saudaraku, dan hilangkanlah segala penyakit hati di dada ini, segala macam ghil, lintasan-lintasan hati, segala penyakit yang membuat saya gak suka sama saudara saya, membuat saya benci sama saudara saya, membuat saya iri sama saudara saya, membuat saya adu domba terhadap mereka. Maka pahala kita akan tertahan. Gimana kita mau bangga, mau ngangkat, sementara masih ada. La tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Kata Rasulullah di hadis 35, janganlah kalian hasad, janganlah kalian menyakiti, janganlah kalian benci, janganlah kalian saling membelakangi. Membelakangi itu apa, Bu? Saling membelakangi itu apa? Tadabaru, apa itu membelakangi? Dubur, belakang, berarti membelakangi. Tadabaru, membelakangi. Maksud membelakangi itu, kalau ada dia saya nggak datang. Saya enak banget lihat dia. Dengar namanya aja saya udah. Kalau ketemu, mukanya dibuang jauh ke laut. Itu namanya tadabar, saling membelakangi. Padahal ngaji, padahal sholat, padahal baca Al-Quran. Yakin amalannya keterima. Nah, itulah yang paling kita fokus. Mulai dari sekarang, kita tahan diri kita untuk bersikap yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Hilangkan itu. Hasad. Ngelihat orang lebih baik dari diri kita, kita iri. Giliran kita yang baik, kita sombong.
Kan peluang banget itu. Siapa yang gangguin kita? Syaitan. Syaitan gak mau amalan kita diterima oleh Allah. Dia goda terus. Min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Wala tajidu aksaruhum syakirin. Aku akan menggoda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan engkau tidak akan menemukan banyak dari mereka ya Allah yang bersyukur. Ketika kita susah yang salah orang. Ketika kita beruntung menjak orang. Katanya hatinya bersih. Semua ustadz, khotib, ustazah itu yang diingatkan. Nisfu Sya'ban, bersihkan hati. Jauhi yang namanya benci. Tidak akan diterima amal ibadah kita selagi masih membenci. Ternyata itu kuncinya. Mudah sama kita memperlakukan buruk orang lain. Mudah sama kita untuk menjelek-jelekan orang lain. Bahagia kita ketika tahu ada kekurangan saudara kita. Kenapa ya Allah? Saya masih berlaku seperti itu. Berarti masih ada kotoran di hati saya. Dan kotoran itu akan hilang, akan bisa luntur ketika kita tazkiyah diri kita. Kita sucikan hati kita. Dengan cara apa? Yang pertama, dengan cara dekat dengan Al-Quran. Insya Allah ibu-ibu udah akrab semua dengan Al-Quran. Yang kedua, perbanyak sholat malam. Kalau kita lihat surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna syani'aka inna syani'ak wal ab inna nasyiatal laili hiya aqwa'u inna nasyiatal coba buka jadi lupa saya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila inna nasyiatal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Kata Allah, bangunlah yang berselimut. Suruh bangun malam, di awal malam. Dirikan sholat, kata Allah kepada orang yang lagi tidur, lagi enak-enakan tidur. Bangunlah yang lagi enak-enakan tidur. Dirikan sholat di awal malam, di tengah malam, di akhir malam. Itu namanya qiyamul lail. Inna nasyiatal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Bacaan waktu malam itu sangat berkesan. Dan ketika kita lagi sholat waktu itu juga akan menyejukkan dada ini. Apa itu? Sholat tahajud. Ibu tadi sholat tahajud, Bu? Sholat tahajud. Jam berapa? Jam 3. Jam 3. Apa aja sholatnya? Sholat tahajud berapa rakaat? 4 rakaat. Ditutup witir?
3. Oke. Ada lagi yang sholat tadi? Sholat apa saja Bunda? Sebelas rakaat. Nah, 11 rakaat. Soalnya kita kan diazamkan pada diri kita satu hari satu malam minimal kita sholat 40 rakaat. 40 rakaat. Sholat fardu berapa rakaat? Berapa rakaat? 17. Rawatib berapa rakaat? 12 tambah jadi berapa? 29. Supaya jadi 40 kurang 11. Makanya kata ibu, saya 11. Cukup nggak? Cukup. Yang 11 itu apa saja? Bangun tidur, kita baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita ke kamar mandi, kalau bisa mandi. Berwudu, sholat sunnah wudu, sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat, sholat sunnah istiqoroh, sholat sunnah tahajud. 5 kali 2 udah berapa? 10. Iya, kalau tahajudnya cuma 2, kalau tahajudnya 8 ditutup witir. Witir berapa Bu? 3. Udah berapa? Udah berapa itu? 19. Pagi duha 2 rakaat minimal. Ada yang 4 rakaat, ada yang 8 rakaat. Udah berapa itu kita sholat sehari semalam? Diazamkan dalam sehari semalam itu 40 rakaat. Itu cara kita membersihkan hati kita, mentazkiyah hati kita. Kalau kita sudah dekat dengan Al-Quran, kalau kita sudah menjalankan sholat malam, dan apalagi yang harus kita lakukan? Ibu baca Al-Quran udah berapa kali khatam Bu seumur hidup? Udah berapa kali khatamnya? Seumur hidup udah berapa kali khatam? Hah? Enggak terhitung, mah keren. Sekarang saya tanya, udah berapa kali khatam membaca artinya? Kan mesti tahu juga apa makna dari Al-Quran itu. Kan ada dalam Al-Quran itu setiap ayat ada artinya. Udah berapa kali khatam membaca arti Al-Quran? Nah, mulai dari sekarang kita niatkan, kita bisa khatam membaca artinya juga. Nggak hanya sekedar bacaan ayat-ayat Al-Quran saja, tapi artinya, belum lagi maknanya, belum lagi kita tadaburi, artinya saja kita baca. Setiap kita baca, oh ya Allah, oh ya ternyata, karena kita belum tahu. Terus apa lagi supaya kita mentazkiyah diri kita? Kita baca buku ya Bu ya. Belajar baca Bu. Baca Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah itu sejarah Nabi. Jadi kita tahu sejarah Nabi itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, sejarahnya seperti apa, kisah-kisah dari nabi-nabi itu seperti apa, dan sirah dari Rasulullah SAW, sejarah Rasulullah dari pertama beliau lahir, kecil beliau, remaja beliau, dewasa beliau, menikahnya beliau, jadi nabi dan rasul, ketika dakwah sembunyi-sembunyi, ketika dakwah terang-terangan, bagaimana pengalaman beliau menghadapi musuh-musuh Allah sampai beliau wafat. Udah ada yang khatam? Terus lanjut lagi kita baca
sirah sahabiah, sahabat Rasulullah. Minimal ada 4 sahabat. Abu Bakar yang terkenal dengan kelembutannya. Umar yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Utsman yang terkenal dengan dermawannya. Ali yang terkenal dengan kecerdasannya. Bilal bin Rabah yang terkenal dengan kesabarannya. Khalid bin Walid yang terkenal dengan ketabahannya. Udah dibaca? Kita baca juga kisah-kisah para penegak agama kita, para pemimpin-pemimpin agama Islam. Bagaimana mereka itu ya, Masya Allah. Kalau ibu baca, satu saja dapat, itu kita akan tahu. Seorang pemimpin yang sampai mati gak punya rumah, ada. Ya kan pemimpin agama, karena yang diharapkan cuman balasan dari Allah. Dia mengharapkan surga. Dunia tidak utama. Terus apalagi setelah kita disuruh belajar, membaca, kita pelajari. Allah beri kita nikmat berupa harta, kita gunakan sesuai dengan perintah Allah. Keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, berbaginya. Apa bedanya infak dengan zakat? Kalau zakat itu wajib. Kalau infak gak wajib. Tapi diutamakan. Makanya banyak orang kalau dia ngeluarin zakat, misalnya zakat cuma 10%, dia keluarin 50%. Karena yang lebihnya itu, yang sunnahnya, yang pahalanya banyak. Kalau yang zakat wajar. Allah akan melipat gandakan apa yang sudah kita keluarkan. Ternyata jam udah cepet ya. Terus apalagi cara mentazkiyah diri kita? Bersilaturahmi. Kita bersilaturahmi, kita jaga hubungan baik kita dengan orang-orang yang masih hidup. Ini menjelang Ramadan. Wajarkan kita berziarah kepada saudara-saudara kita. Mau yang dekat, mau yang jauh. Yang dekat bisa kita samperin, yang jauh bisa kita tanya kabarnya. Baru tadi pagi juga ada saudara saya meninggal itu di Cinere. Masih muda. Gak mungkin, gak nyangka gitu ya. Yang sakit-sakitan gak kenapa-napa. Ini menjelang Ramadan banyak orang yang begitu diambil oleh Allah karena memang waktunya udah habis. Kita banyak bersilaturahmi, saling meminta maaf. Apalagi itu bagi yang hidup. Kalau bagi yang sudah meninggal, ada juga yang namanya ziarah kubur. Banyak kan Bu, kalau orang mau puasa ini ingat saudara yang sudah nggak ada, orang tua yang sudah tidak ada, kita doakan. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan Ramadan yang akan mensucikan diri kita kembali nanti di bulan Syawal dalam keadaan fitrah, suci dari segala dosa-dosa, hati kita juga semakin bersih. Kita jaga semuanya Ibu ya. Mudah-mudahan apapun yang menjadi tujuan kita senantiasa diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pembersihan jiwa tadi akan terlihat dari akhlak kita, sikap kita, perbuatan kita, dan juga apa yang terucap dari lisan kita. Saling mengawasi di antara kita ya, insyaallah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika kurang berkenan. Insyaallah niatnya tetap